Shalom saudara-saudara yang terkasih, jumpa lagi dalam Indri hari ini Selasa 16 Agustus dalam pekan biasa yang ke-20. Semoga kita semua dalam keadaan sehat adanya. Injil yang akan kita renungkan pada hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, menarik untuk mencermati pertanyaan Rasul Petrus kepada Yesus. "Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh?" Apa yang diungkapkan Petrus ini juga mewakili kita umat pada zaman ini. Sering kali kita bertanya, apa sih manfaatnya mengikuti Yesus? Apa sih gunanya kita mengimani Yesus? Apa gunanya kita menjadi seorang Kristen? Yesus kemudian memberikan dua alasan mengapa kita harus mengikutinya, atau upah apa yang kita dapatkan dalam membangun relasi dengan Tuhan dalam upaya untuk mengikutinya. Yang pertama, Yesus memberikan harapan. Dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, saatnya nanti ketika Anak Manusia ada dalam kemuliaannya, mereka yang mengikutinya akan duduk bersama-sama dengan Dia. Ada harapan kemuliaan di sini. Ketika Yesus yang kita ikuti ini duduk dalam kemuliaannya, kita yang mengikutinya ada bersama-sama dengan Dia. Hal ini membuat kita tidak cepat putus asa ketika menghadapi tantangan atau penolakan karena iman kita. Justru itu menjadi tantangan yang bagus untuk kita untuk merasakan bahwa saatnya nanti, mungkin saat ini kita menderita, tapi saatnya nanti kita akan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Dalam unsur iman, harapan ini menjadi sangat penting. Memang kita belum mengalami saat ini, tapi Yesus dalam sabdanya hari ini kita percaya bahwa saatnya nanti ketika Ia dalam kemuliaannya, kita akan duduk bersama-sama Dia dalam kemuliaannya. Itu adalah upaya yang pertama untuk mengikuti Yesus. Hal yang kedua, juga dari sabda Tuhan, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang demi aku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat. Nampak di sini Yesus tidak bermaksud untuk mengajak umatnya membenci sanak saudaranya atau meninggalkan secara percuma ladangnya atau relasinya dengan orang lain. Tetapi lebih daripada itu, Yesus mau menginginkan umatnya atau orang-orang yang mengikutinya secara total mencintainya lebih daripada segala sesuatu. Dengan mencintai ajaran Tuhan, dengan mencintai Yesus, kita akan mengikutinya, menjadikan ajaran-ajarannya sebagai patokan dalam hidup kita. Nah, ketika orang menggunakan ajaran Tuhan atau umat beriman menggunakan ajaran Tuhan sebagai patokan dalam hidupnya, ia akan
menaruh kasih kepada semua orang. Ajaran itu akan menuntun orang itu untuk berbuat baik, dan tindakan baik ini kemudian dilihat oleh orang lain dan orang lain menaruh kasih kepadanya. Dan demikian ia akan diterima. Itulah artinya ia akan mendapatkan 100 kali lipat persahabatan saudara dengan orang lain, karena tindakan kasih yang dia tunjukkan karena ajaran Tuhan membuat ia diterima baik oleh orang lain. Dan demikian pada poin yang kedua ini, upah mengikuti Yesus, ajaran Yesus itu memberikan dampak langsung kepada mereka yang mengikutinya dengan dituntun ke arah yang lebih baik, yang membuat dia diterima, yang membuat dia disenangi, atau membuat dia mampu bersahabat dengan siapa saja, mampu membangun relasi yang baik dengan semua orang. Dan demikian saudara-saudara yang terkasih, ajaran Tuhan membawa juga kita pada kesejahteraan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menggunakan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga harapan kita akan kemuliaan di masa depan akhirnya juga senantiasa menjadi kepercayaan kita dan kita hidupi. Dan hal yang kedua, ajaran Tuhan ini menuntun kita untuk membangun relasi dengan semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.